Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita masih akan membahas, mengkaji dan berdiskusi tentang ma'alim, tanda-tanda, wasifat dan sifat-sifat ahlus sunnah wal jamaah. Berikut ini disebutkan bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti para ulama, di mana para ulama itu konsisten mengikuti para sahabat Nabi alaihimussalam. Kenapa ulama harus mengikuti sahabat Nabi? Karena sahabat Nabi itu adalah generasi yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai masdarul ilmi wal huda, sumber ilmu dan petunjuk. Para sahabat mengambil ilmu dari sumber aslinya, biasanya air mineral itu selalu mengatakan mengambil dari sumber asli, ya. Air pegunungan gitu ya. Ya, kalau betul air pegunungan mengalir ya pada bebatuan, itu biasanya kan kandungan mineralnya banyak gitu ya. Ya. Para sahabat itu mengambil ilmu, ya, melaksanakan amal dan praktek ibadah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, ya, sehingga dijamin mereka itu secara keilmuan, ya, itu lurus benar, dan secara amaliyah mereka juga benar dan konsisten atau istiqomah. Makanya ulama ahlu sunnah harus mengambil ilmu agama dan praktek ibadah, ya, melalui para sahabat. Kan kita sudah jauh, ya, ya, secara masa dengan sahabat. Jauh kan Pak ya? Jauh. Tentu kita dari orang-orang atau pendahulu-pendahulu kita yang mengikuti para sahabat. Kan ada sahabat, generasi berikutnya tabi'un, generasi berikutnya tabi'ut tabi'in, dan begitu pula generasi-generasi yang datang sesudahnya. Mereka merupakan mata rantai, ya, yang mengajarkan ilmu, ya, serta mempraktekkan amal Nabi, amal para sahabat dan pendahulu-pendahulu. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Kan sekarang tidak mungkin kita melihat bagaimana Rasulullah salat, ya, karena secara waktu, kurun dan masa kita lahir jauh sesudah Nabi. Tetapi tata cara sholat Nabi itu bisa diajarkan
dari generasi satu ke generasi yang lain sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Kenapa ilmu agama mesti mengacu pada para sahabat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah memberikan perintah kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu, ya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang menghidupkan sunnah Nabi, terkadang ya mendapatkan sindiran, terkadang gitu ya. Terkadang mungkin mendapatkan hinaan. Maka sabda Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajid, peganglah kuat-kuat atau gigitlah sunnah-sunnahku itu dengan gigi geraham kalian. Nah, jadi hadis ini ya, dan juga hadis-hadis yang lain yang banyak sekali itu memerintahkan agar kita mengikuti para sahabat. Kemudian ada juga hadis lain yang agak panjang yang berisi perintah untuk meneladani para sahabat. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang hendak mencari suri tauladan, hendaknya meneladani sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meneladani Nabi, betul gitu ya. Ya, ada ayatnya. Ya kan Pak ya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ilal akhir. Ketika Nabi wafat, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin, ya, di mana tidak terjadi pada zaman Nabi, ya. Itu bisa dijadikan sebagai teladan dalam perkara dan urusan agama. Contoh, menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf itu kan sebetulnya zaman Nabi sudah ada Pak, tapi tidak dihimpun dalam satu mushaf. Artinya penulisan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Nabi, cuma ditulis ya di pelepah kurma, di batu-batuan, mungkin ya iya, pokoknya ditulis ya di apa tempat-tempat yang sangat sederhana karena ya waktu itu mungkin ya, kertas ya ada tapi ya belum sebagaimana sekarang. Sekarang pun kertas sudah mulai tidak banyak digunakan, betul Pak ya? Buku digital. Buku di PDF-in ya. Bapak di HP kita bisa saja ratusan judul buku, tinggal kita buka, nggak usah pakai kertas lagi. Ya. Dulu waktu kita transfer duit kan ada kertasnya Pak ya. Sekarang transfer online udah nggak pakai kertas. Ya, udah transfer ya ke Masjid Al-Furqon sekian ratus ribu atau sekian puluh juta, udah tinggal ya bukti transfernya ya dikirim. Transfer
ya dalam hitungan detik ya Pak ya. Nggak kayak kita dulu ya, kirim wesel berbulan-bulan. Gitu. Ya. Nah, ide menghimpun Quran itu muncul pada zaman Khalifah Abu Bakar atas usulan Khalifah Umar gitu ya. Nah, apakah itu mengada-adakan dalam urusan agama? Enggak, sebetulnya aktivitas menulis Quran sudah ada ya, cuma belum sampai ya ada ide untuk dihimpun ya, dikumpulkan, dijadikan satu ya, ya mushaf. Ya kenapa ya, Rasulullah masih sibuk berdakwah ya, sibuk berperang. Nah gitu. Pada zaman Khalifah Abu Bakar ada peristiwa yang tidak terjadi pada zaman Nabi. Muncul nabi-nabi palsu ya, diapakan oleh Abu Bakar ya? Nggak langsung diperangi Pak ya, dibujuk dulu ya, diajak kembali ke jalan yang benar. Di antara mereka ada yang mau ya, tapi ada yang tidak mau, seperti Musailamah Al-Kadzab itu tidak mau, tetap menyebut dirinya sebagai nabi, bahkan mengaku mendapatkan wahyu ya. Diajak kembali ke jalan yang benar, tidak mau, akhirnya diperangi sampai yang bersangkutan meninggal. Lah itu bisa diteladani. Artinya kalau zaman sekarang ada yang ngaku sebagai nabi ya, ya secara hukum Islam sesudah dinasihati, sesudah didekati, sesudah diajak kembali ke jalan yang benar, ya masih nggak mau, ditunggu dulu, nggak mau, ditunggu dulu ya, sampai ada batas waktu ya, masih mengaku dirinya sebagai nabi. Dalam hukum Islam boleh diperangi, tapi dalam hukum negara kan nggak boleh Pak ya. Ya laporkan aja ke ya pihak yang berwajib. Jangan kemudian dikerahkan massa untuk membunuh yang bersangkutan. Itu kalau berlaku hukum Islam, itu secara hukum Islam itu boleh diperangi gitu ya. Nah, kita menggunakan hukum positif di negara kita ya, kalau ada indikasi kesesatan kita laporkan kepada ya majelis ulama, bisa jadi Pak ya, ke ormas Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ke Majelis Ulama Indonesia. Nah, nanti Majelis Ulama yang akan memberikan arahan ya, penyadaran ya, ajakan gitu ya. Nah, kalau masih tidak mau ya baru nanti dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu. Nah, jadi kasus ini nggak ada pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi tidak ada yang namanya mani'uz zakah, orang yang apa, menahan zakat itu nggak ada. Gitu ya. Pada taat bayar pajak, bayar zakat pada zaman Nabi. Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada sekelompok orang yang menolak bayar zakat ya. Makanya beliau mengatakan, wallahi la uqattilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Demi Allah aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Kan perintah zakat itu ya sesudah perintah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Ada orang mampu cuma mendirikan sholat, enggan membayar zakat. Nah, maka kata Abu Bakar, aku akan perangi. Tapi kalau yang nggak mampu zakat ya nggak berlaku hukum itu Pak. Itu pun juga tidak langsung diperangi ya. Ya diajak dulu menunaikan zakat.
nggak bisa ngitungnya, dibantu menghitung. Pak, ngitung zakat itu gampang apa mudah? Gampang dan mudah, ya kan? Nggak sejelimet menghitung pajak, betul lah Pak? Pajak itu kan waduh jelimet banget ya. Ngisi formulirnya saja ya, nggak semua orang bisa ya. Maka kadang-kadang ya mau bayar pajak itu ada konsultan pajak gitu ya. Ya, ada juga Pak konsultan zakat, tapi itu simple aja Pak ya, simple aja. Ngitung sendiri juga bisa. Punya uang, punya senilai 85 gram emas. Ya, tinggal dikalikan aja itu ya, 1 gramnya berapa. Sudah jatuh tempo 1 tahun. Nah, dihitung dari bulan Hijriah gitu. Jadi kalau bulan Hijriah Muharram punya 85 gram emas ya biarkan dulu sampai nanti bulan Dzulhijjah tahun yang akan depan, tahun yang akan datang. Uang itu enggak kurang, tidak kurang untuk kepentingan pokok. Tapi kok tiba-tiba istrinya sakit ya, menghabiskan dana banyak, tidak ada lagi uang kecuali ya uang tersebut berkurang, ya enggak wajib zakat. Tiba-tiba ya anaknya sakit dan macam-macam ya yang sifatnya di luar dugaan, maka tidak wajib zakat. Gimana kalau nggak menunggu 1 tahun? Enggak apa-apa, lebih baik ya gitu ya. Nah, jadi menghitung ya nisab zakat itu simple, tidak senjelimet menghitung pajak ya gitu. Nah, ini nggak pernah terjadi pada zaman Nabi ya, adanya pada zaman Khalifah Abu Bakar ya. Maka orang-orang yang enggan membayar zakat pada zaman Khalifah Abu Bakar diperangi ya. Jadi para sahabat bisa diteladani gitu ya, bisa diteladani ya. Seperti sholat taraweh itu kan pada zaman Nabi ada cuma beberapa malam saja kan Pak ya. Ada beberapa malam saja ya, malam pertama, malam kedua, malam ketiga kaum muslimin berkumpul di masjid banyak, Nabi tidak datang gitu ya. Nabi ingin ya menjelaskan ya, memberitahukan secara tidak langsung gitu ya, bahwa qiyamul Ramadan itu tidak wajib berjamaah gitu ya. Tapi kemudian zaman Umar bin Khattab itu orang berkumpul di masjid sholat taraweh sendiri-sendiri, akhirnya kan pemandangan masjid agak kurang rapi ya Pak ya. Ada yang baru takbir, ada yang sudah rukuk, ada yang sudah sujud, ada yang sudah bangkit dari sujud ya. Makanya Umar bin Khattab punya ide bagaimana kalau mereka itu sholatnya disatukan dengan satu imam ya. Maka beliau menunjuk sahabat yang namanya Ubay bin Ka'ab gitu ya, untuk mengimami mereka ya. Akhirnya kita ikuti gitu ya, kita ikuti. Ada rujukan hukumnya? Nggak ada. Rujukan hukumnya yaitu Nabi pernah ya qiyamul Ramadan ya 2 malam ya gitu. Dan ini juga sifatnya tidak wajib untuk ditunaikan secara berjamaah. Tapi kalau ditunaikan secara berjamaah tentu ada contohnya ya, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Al-Khalifatus Tsani Umar ibnul Khattab. Nah, jadi siapa yang hendak mencari suri teladan, hendaknya meneladani sahabat-sahabat Rasul. Alasannya apa? Fa innahum abarru hadhil ummati quluban. Mereka itu umat yang paling baik hatinya. Ya.
Gimana nggak baik Pak? Berbuat dosa ngaku, gitu ya. Sekarang berbuat dosa konangan, tahu konangan Pak? Konangan itu orang Jawa. Berbuat dosa ketahuan masih nggak ngaku, gitu. Ya gitu ya. Kalau mereka dulu berbuat dosa ngaku Pak. Ya. Ada seseorang yang datang ke rumah Nabi sambil menyeru, memanggil Muhammad, Muhammad, gitu ya. Itu nggak boleh Pak, panggil Muhammad, Muhammad aja ya. Itu tidak beradab ya terhadap Nabi. Ya. Maka ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memanggil Nabi seperti kamu memanggil temanmu sendiri. Pak, kalau kita punya teman kan biasa Pak ya, kita panggil namanya ya. Itu. Kalau teman itu namanya si siapa? Ya, Tommy. Tommy sini ya. Itu nggak ada masalah Pak ya. Ya gitu. Nah. Kemudian janganlah kalian mengeraskan suara di depan Rasul sebagaimana kalian mengeraskan suara di antara kalian. Kalau kita gojek, tahu gojek Pak? Kalau orang Jawa itu bercanda ya, bukan gojek food itu bukan. Kalau di antara kita bercanda, kadang-kadang bisa aja Pak ya, ada yang sampai tertawa, terbahak-bahak. Tapi kalau di depan Nabi nggak boleh begitu ya. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan sahabat tadi yang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Muhammad, Muhammad. Itu bisa menjadikan amal-amal kalian sia-sia, terhapus. Begitu turun ayat ini Pak, sahabat tadi sedih, menyendiri ya. Ketika ditanya kenapa Anda menyendiri, ayat tadi adalah ayat yang turun untuk saya karena saya telah memanggil Nabi dengan suara keras dan memanggil namanya. Saya takut tidak diampuni dosa saya. Ini ngaku Pak. Maka turun ayat bahwa yang bersangkutan ya kata Rasulullah karena sudah menyesal, menyadari, turun ayat bahwa ya yang bersangkutan diampunkan dosanya. Ya. Nggak seperti orang sekarang Pak, kadang-kadang berbuat salah aja ngaku nggak salah. Banyak contohnya kan Pak, banyak contohnya. Contoh yang paling nyata itu koruptor itu udah ditangkap, ditohok KPK, diwawancarai, ya tanya aja ke kuasa hukum saya. Terus di wajahnya nggak ada tanda-tanda menyesal, masih senyum ya, walaupun sudah pakai ya rompi oranye. Itu pun yang dicuri banyak Pak, miliaran gitu ya. Ya. Nah, mereka hatinya paling baik, berbuat salah ngaku, berbuat salah segera menyesal dan bertobat. Wa a'maquha ilman, ilmunya paling dalam ya gitu ya. Ya karena tadi ya dekat dengan sumber aslinya. Kemudian wa aqalluha takallufan, beban hidup mereka tidak berlebih-lebihan, simpel-simpel aja, praktis-praktis aja. Sudah punya katakanlah gandum, kurma untuk makan besok, sudah tidurnya nyenyak. Nggak kayak orang sekarang Pak ya, harus punya ini, obsesinya melambung tinggi sehingga hilang rasa qanaah, rasa ridho terhadap anugerah Allah. Obsesinya luar biasa ya. Nggak usah jauh-jauh Pak, zaman
kakek kita, nenek kita, bapak kita, ibu kita, itu juga hidupnya simpel-simpel aja. Ya, bapak ibu kita kerjaannya apa Pak? Kalau saya petani, petani, mungkin diantara bapak juga begitu, bapak ibunya petani, bukan petani besar, ya, yang tanahnya hektaran, bukan, paling beberapa kotak, kalau orang tempat saya sekotak berapa kotak gitu ya. Petani Pak. Terus orang dulu anaknya kan banyak, betul Pak ya? Anak 6 itu dianggap belum banyak. Ada yang anaknya 10, satu ibu itu Pak. Gimana kalau 2 ibu bisa 20? Ya. Anak 6 itu zaman dulu dianggap belum banyak. Sekarang kalau bapak tanya, anak ente berapa? 6. Wah, gitu Pak ya. Karena biasanya anaknya 1, 2 gitu ya. Terus dulu sarapan kita apa Pak? Sarapan kita biasa-biasa aja. Ya, bahkan mungkin sarapannya tiwul. Tahu tiwul Pak? Ya, yang bilang iya pasti dulu sering sarapan tiwul. Tapi sehat-sehat aja, betul Pak ya? Nah, anak-anak sekarang makannya burger, minumnya Coca-Cola, ya. Udah banyak yang sekarang cuci darah, gitu kan? Muda-muda, kenapa? Ya, pola makan tidak sehat, gitu ya. Ya, kita dulu ngambil singkong langsung direbus, ya, gitu ya, atau dibakar, ya, gitu ya. Kita dulu gorengan jarang yang gorengan pakai minyak, sekarang apa yang nggak pakai minyak, ya, gitu ya. Nah, orang tua kita saja dulu hidupnya simpel-simpel aja Pak. Sudah punya beras untuk makan besok, tidurnya sudah nyenyak, udah nggak mikir macam-macam. Lah, beras untuk besok lusa, dipikir nanti. Nah, apalagi zaman sahabat gitu ya, punya ya mungkin secangkir gandum, punya beberapa butir kurma. Itu mereka menganggap hidupnya sudah apa? Cukup hidupnya, sudah bahagia. Wa ahsanuha halan, ya, keadaan diri mereka adalah keadaan yang paling baik. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, ya, fi iqamati dinihi, dalam menegakkan agama. Pak, saya mau tanya Pak, kalau menemani presiden enak mana dengan menemani Nabi Pak? Menemani presiden untuk upacara 17 Agustus di IKN enak nggak? Enak. Ada yang diundang nggak? Enak Pak. Dari sini kemana itu? Medan apa kemana ya? Pesawat. Dari sini diangkut pakai bus, ya, VVIP. Nanti di sana hotelnya VVIP, ya, ya, makannya enak. Mungkin pulangnya juga, ya, dapat, ya, kue, dapat transport. Kalau menemani Nabi dapat apa Pak? Ya, dapat apa? Perjuangan, ya kan gitu, ya. Coba menemani Nabi hijrah ke Madinah, itu luar biasa, ya. Mayoritas dulu yang ikut hijrah bersama Nabi, hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, dan diliputi rasa takut. Kalau sekarang ada komunitas hijrah, ya, ada komunitas hijrah, ya, yang tadinya nggak kerudungan, ya, sekarang orang kerudungan biasa aja Pak, nggak ada yang mengintimidasi, nggak ada Pak ya, nggak ada, ya. Nggak kayak zaman dulu Pak, tahun-tahun 80-an, ya, ada anak SMA, ya, kelas 3, kemudian kerudungan, ijazahnya kan harus kelihatan telinga, karena dia sudah paham Islam bahwa seorang wanita yang sudah balighah harus pakai kerudung. Disuruh copot kerudung supaya telinganya kelihatan, nggak mau, maka ijazahnya tidak dikeluarkan. Nah, sekarang orang berjilbab sudah biasa Pak, betul Pak ya?
Iya. Tapi sekarang itu motivasi orang berjilbab macam-macam, Pak. Ada yang berjilbab karena memang merasa terpanggil oleh ayat Al-Quran. Ada yang berjilbab karena sudah ada ubannya. Ya. Wah, udah ada ubannya yang takut dikatakan tua pakai jilbab. Ada juga yang gitu, ya. Yaitu kembalikan kepada nawaitu masing-masing. Tapi yang jelas orang berjilbab sekarang tidak banyak tantangannya seperti tahun-tahun 80-an, ya. Nah, jadi hijrah, menemani Nabi dalam hijrah ini luar biasa, Pak, ya. Sembunyi-sembunyi, ya, dihantui rasa takut. Cuma Umar bin Khattab aja, Pak, ya, yang waktu mau hijrah itu malah bikin apa? Bikin konferensi pers itu kalau bahasa sekarangnya. Saya mau hijrah, ya, menyusul Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain. Siapa yang berani menghalangi saya hijrah, besok, ya, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Oh, nggak ada yang berani itu, Pak. Cuma beliau aja. Karena memang disebutkan apa? Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Biasanya kalau di masa jahiliyah itu jagoan, begitu masuk Islam jadi jagoan juga. Makanya jagoan-jagoan preman itu, Pak, kalau nanti dapat petunjuk kemudian masuk Islam, biasanya lebih berani daripada kita. Betul, Pak, ya? Kenapa? Dulu saya, ya, waktu jadi preman berani mati, gitu. Mosok sekarang membela Islam nggak berani mati, gitu, ya. Lebih berani lagi, gitu, ya. Makanya itu, ya, orang yang tadinya di waktu jahiliyah itu tokoh, begitu masuk Islam akan menjadi tokoh juga. Nah, jamaah rahimakumullah, maka disebutkan fa'arifu fadlahum, kenali, ya, keutamaan sahabat, ya, wattabi'u lahum fi atharihim, ikuti jejak langkah mereka, ya, fa innahum, ya, karena mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Jadi orang yang disebut ulama harus mengikuti para sahabat, baik secara keilmuan maupun secara praktek. Nah, maka Rasulullah bersabda, kan, Pak, al ulama'u innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilman. Sesungguhnya para ulama itu pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Pak, kalau Nabi meninggalkan pundi-pundi dirham, pundi-pundi dinar, banyak yang berebut nggak, Pak? Banyak yang berebut. Warisan Nabi bukan itu, warisan Nabi ilmu. Maka nggak semua, ya, berebut menuntut ilmu. Gitu, ya. Karena menuntut ilmu itu harus tekun, harus sabar, ya, harus begadang untuk belajar, bukan begadang di kafe, bukan. Bukan begadang nonton bola, bukan, belajar, ya. Man talabal ula sahirul layali, siapa yang ingin pintar dia begadang di malam hari untuk belajar, ya. Makanya tidak semua orang sabar di dalam menuntut ilmu, ya, gitu. Sehingga kalau dia mendapatkan ilmu, ya, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu dari Nabi, ia telah mengambil apa? Sesuatu yang amat berharga di dalam hidupnya. Karena dengan ilmu Allah berikan apa? Kemudahan-kemudahan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, itu bentuk jamak. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman
dan berilmu di antara kalian. Apa Pak sekarang ini yang tidak mudah ya dengan ilmu? Justru dengan ilmu semuanya jadi mudah. Makanya ada slogan, dengan agama hidup jadi terarah gitu ya. Dengan ilmu hidup jadi mudah ya. Nah sekarang kita rasakan banyak sekali kemudahan, betul Pak ya? Iya. Mau baca Quran di HP kita ada, terjemahannya ada, tafsirnya ada. Mau ngeklik ke situs-situs porno juga ada, betul Pak? Semuanya mudah. Jalan menuju ya ilmu mudah, jalan menuju kemaksiatan juga mudah. Ya. Allah telah mudahkan ya. Begitu pula mengakses Quran dimudahkan. Walaqad yassarna ya. Sungguh kami telah mudahkan ya dalam mempelajari Quran, mengaksesnya. Adakah yang mau belajar gitu ya? Maka belajar Quran itu Pak nggak mengenal umur ya. Ada kakek-kakek baru belajar Quran juga bisa baca gitu ya. Karena memang janji Allah begitu ya, kan di situ nggak diikat ya. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran bagi yang muda-muda aja, kan nggak ada kata begitu Pak ya. Artinya apa? Dimudahkan belajarnya bagi semua kalangan umur ya. Cuma ada nggak yang mau belajar? Dibuka ya apa program baca Quran bagi manula gitu ya. Memang harus dikelaskan, diklasifikasi manula-manula begitu. Jangan manula dikumpulkan dengan anak-anak muda, nanti yang manula minder Pak. Datang cuma satu hari ya, hari berikutnya malu deh, kenapa? Anak muda semua. Ya diklasifikasi ini yang manula sendiri gitu ya. Ya maklum kalau manula kan ya kadang-kadang lidahnya udah mulai ya jidal, kaku gitu ya. Nah dikumpulkan ya di kelas khusus manula, malah nanti mereka sering bercanda itu Pak gitu ya. Pada belajarnya happy, kenapa? Ya mendengarkan suara-suara yang hampir sama di antara mereka. Kalau belajar menyenangkan itu biasanya ya apa betah, biasanya juga cepat masuk. Jadi nah ini hadis Nabi tentang para ulama sebagai pewaris para nabi ya. Karena waktu Isya telah tiba ya Pak ya. Ya mungkin kita lanjutkan lagi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.